Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mau bahas pertanyaan teman-teman yang sering nanya untungan pelihara sapi apa domba gitu. Jadi ini jawaban saya ini sesuai sama pengalaman saya teman-teman. Udah itu pengalaman saya sama bahan-bahan baku untuk pakan yang tersedia di peternakan saya gitu. Mungkin lain orang lain pengalaman. Tapi sebelum itu teman-teman, kita kalau ada waktu setelah sholat kita berdoa lah sama-sama kan. Saudara kita yang ada di Palestina itu sekarang lagi diperangin habis-habisan. Anak-anak kecil udah banyak korban, orang-orang yang nggak bersalah udah banyak korban. Jadi kalau kita selesai sholat, kita doa biar segera damai. Juga buat teman-teman saudara-saudara yang non muslim juga setelah selesai beribadah berdoa juga agar dunia ini damai lah ya. Oke, lanjut pembahasan. Jadi kalau domba teman-teman, kalau kita pengemukan 4 bulan panen. Kalau domba, kalau kita pengemukan 4 bulan panen. Kalau sapi itu yang betina ya. Kalau sapi setelah kita jalanin kemarin itu 10 bulan baru panen. Jadi kalau sapi, kita hitung sapi dulu. Sapi hari ini kalau limosin dan simental dengan genetik bagus, tulang-tulang bagus itu harganya 12 juta per ekor, bibit jantan. Jadi 10 bulan lagi mau Idul Adha, kita masukkan bibit ini hari. Jadi kita fattening pengemukan makan waktu cuman 10 bulan. Makan, biaya pakan, gaji karyawan, vitamin. Saya hitung kemarin itu per harinya itu kena 25.000. Tapi rata-rata teman-teman ya. Karena makin gede kan makin mahal. Waktu dia bibit lebih murah. Jadi kita pukul rata-rata per harinya itu di 25.000. Oke. 25.000 dikali 30. Lanjut pangkas lah, Bang. Kemana rumah? Hah? 750.000 per bulan. 750.000 per bulan teman-teman. Dikali 10 bulan. Oke teman-teman ya. 25.000 dikali 30 hari sama dengan 750.000. 750.000 biaya kita per ekor selama sebulan dikali 10 bulan 7.500.000. 7.500.000 ditambah modal beli bibit 12 juta. Udah termodal kita 19.500.000. 10 bulan termodal 19.500.000. Dan pengalaman kita sapi yang kita jual itu teman-teman, setelah 10 bulan kita pelihara, lakunya itu di 21, di 22 atau di 23 juta. Oke, kita bilang aja 23 juta. 23 juta dikurang 19.500.000. Dapatnya cuma 3,5 juta. Jadi modal kita 19,5 juta, selama 10 bulan dapatnya cuma 3.500.000 teman-teman. Dibagi 10. Dapatnya cuma 350.000 teman-teman. Per bulan kita untung 350. Kalau lakunya 23. Tapi jarang sekali itu 23, di 22, 22,5 gitu teman-teman. Kita bilang hebat kali kita penjualan kita. Cuma 350.000 per bulan keuntungan kita.
resiko yang kita hadapi teman-teman, kalau sapinya itu mati, paling dipotong dibayari sama tukang potong 4 juta 5 juta ya, rugi. Jadi keuntungannya dikit, modalnya besar, resikonya pun besar. Oke, itu tadi sapi. 1 bulannya 1 ekor cuma dapat 350.000. Kita hitung domba. Domba fattening betina, karena pasar paling marah itu betina. Kalau betina itu teman-teman, kita bilang bibit hari ini kita masuk di angka 700.000. Dengan kos pakan saya itu 1.000 rupiah per kilo. Kalau masuk bibit 10 kilo makannya cuma sekilo, karena kan 10% dari bobot tubuhnya teman-teman. Tapi makin gede, nanti kan makin gede makin banyak. Jadi kita rata-ratain 1,5 kilo selama 4 bulan. Oke. Jadi pakan kita 1.000 teman-teman. Saya ngejual sama mitra 1.500, kejual kalau sama orang lain 2.500. Kita pakan kita 1.000 modalnya. Oke. Sama 800 ditambah 200, 800 modal, 200-nya untuk gaji karyawan itu. Hitung-hitungannya ada di situ. Teman-teman yang sering datang udah sering lihat itu tuh modalnya. Oke. Kita bilang 1.500. 1.500 dikali 30 hari selama sebulan. 45.000 teman-teman. 45.000 dikali 4, karena 4 bulan kan, 180.000 modalnya. Jadi modal makan 180.000. Kita ulang, 1.500 per hari dikali 4 bulan, 180.000 modalnya. Ditambah modal bibit. Bibit yang 10 kilo itu harganya 7,5, 800. Kita bilang 7,5. Ditambah 750.000. 930. Matikan dulu aku bikin video. Sebentar. 930.000 teman-teman. Bibit ditambah makan, modalnya 930.000. Kenaikan teman-teman. Kenaikan. Bulan pertama masa peralihan. 10 kilo ini dari petani ke tempat kita makannya nggak serakus teman-teman. Makannya milih-milih. Oke, makannya milih-milih. Biasanya naiknya 3 kilo per 1 bulan pertama. Oke, bulan kedua udah rakus 5 kilo. Bulan ketiga itu 7 kilo. Bulan keempat itu bisa 8 kilo teman-teman. Kita rata-ratakan, kita apes. Kita rata-ratakan per bulannya naik 5 kilo. Oke, per bulannya naik 5 kilo. Tadi modal 930, naiknya 5 kilo. Jadi bobot awal 10 kilo ditambah 20 kilo. 30 kilo teman-teman. 30 kilo dikali masa ini kita penjualan 52.000 per kilo betina. Dapatnya 1.560.000. 1.560 dikurang 900 berapa tadi, lupa saya. 30 kurang 930.000. Keuntungan bersihnya 630.000 teman-teman. 1 ekor. Jadi kalau modal sapi tadi 19 juta, dibelikan diri dapat berapa ekor? Udah keuntungan berapa? Ini 930, ini dapat keuntungan per ekor. Kalau kita bagi, kan fattening 4 bulan, bagi 4. Per bulannya kita dapat 157.000 per ekor. Bayangkan kalau sekali panen itu 10 ekor, 50 ekor, atau 100 ekor seperti saya ini, per bulannya itu kalau fattening paling dikit itu kalau ke Jawa aja 250 ekor satu rit kalau berangkat. Itu teman-teman bisa hitung sendiri kan, kalau dikali 250, 39 juta teman-teman per bulan. Ini per bulan. Resikonya kecil, kalau mati satu kawan-kawannya dijual mesti nutupin. Kalau sapi
teman-temannya dijual udah nggak nutup lagi. Makanya hari ini banyak marak orang suka beternak domba daripada sapi. Nanti kita lanjut ke pembahasan lebih untung mana, fattening apa breeding. Ingat teman-teman, ini yang saya ngomong ini pengalaman pribadi saya. Lain di ternakan lain di farm lain di CP lain, mungkin pengalamannya lain. Kalau saya pengalaman seperti itu yang sudah saya lalui. Makanya kita stop ternak sapi, kita fokus ke fattening domba dan kambing. Oke teman-teman, sekian dulu info dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.